Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela, serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kekasan dari Injil Lukas mengenai sabda bahagia disertai dengan sabda celaka, berbeda dengan Matius dalam kisah khotbah di bukit yang isinya semua sabda bahagia semua. Tetapi kekasan Lukas adalah ada sabda celaka itu untuk memperlihatkan kebalikannya dari bahagia lalu celaka, bahagia celaka, bahagia celaka. Jadi yang bagian atas dibalik, dibalik begitu ya istilahnya. Ada sesuatu yang untuk menjadi tekanan. Lalu pendek kata sebetulnya yang mau dikatakan adalah kalau orang tidak melakukan itu atau tidak merasakan seperti itu, maka dia akan merasakan sesuatu yang kebalikannya. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, kekasan Lukas ini sebetulnya mau mengatakan apa kepada kita? Lukas sebetulnya mau mengajak kepada kita supaya kita konsentrasi hanya melulu kepada Allah sendiri. Dia yang mengajak kita untuk bahagia, pasti dia mempunyai cara tersendiri untuk membantu kita. Kesedihan yang kita lakukan atau yang kita rasakan saat ini jangan lalu dipakai sebagai alasan untuk tidak mau ikut Tuhan, untuk mengusahakan yang lain di luar Tuhan. Sebetulnya ajakan Tuhan adalah kalau kita sekarang mengalami penderitaan, mengalami duka cita, mengalami situasi yang seolah-olah tidak nyaman, justru di situ kita bisa mempunyai kesempatan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Sedangkan kalau kita sekarang sudah mempunyai kenyamanan, keamanan dalam tanda kutip, lalu kemudahan-kemudahan, jangan dikira di situ itu adalah melulu anugerah dari Tuhan. Karena seringkali justru itu yang seringkali menjerat kita, justru terjatuh dan menjauhkan diri dari Tuhan. Maka sebetulnya Tuhan mau berpesan kepada kita, di saat itu sedang menderita, mengalami sengsara, kita jangan mengeluh kepada Tuhan bahwa Tuhan itu menghukum kita. Pada saat kita mengalami kenyamanan, mengalami kekayaan, mengalami serba ketidakkurangan, jangan lalu menganggap bahwa itu melulu rahmat Tuhan. Itu tergantung dari cara kita berrelasi dengan Tuhan. Karena justru pada saat kita mengalami situasi ada di bawah, situasi ketidaknyamanan, kita harus bisa menggunakan itu sebagai sarana kita lebih dekat, menggantungkan seluruhnya melulu pada penyelenggaraan Tuhan. Sedangkan pada saat kita mengalami kenyamanan, mengalami serba mudah dalam hidup ini, hendaknya kita lebih hati-hati lagi dalam kehidupan ini. Karena jangan sampai fokus kita ke fokus yang membuat kita nyaman, aman, lalu serba ada. Karena itu justru akan menjerat kita, menjauhkan kita kepada Allah. Jadi ibaratnya adalah jangan kita menggantungkan hidup hanya pada mamon gitu ya. Tapi tetap fokusnya tetap pada Allah.
justru sarana-sarana kemudahan itu menjadi sarana untuk membantu yang lain. Bisa. Jadi kedua situasi seperti itu bukan menjadi alasan kita menjauh dari Allah, tetapi justru bisa menjadi alasan kita dekat dengan Tuhan. Bacaan Injil ini mau mengajak kepada kita supaya kita semua bahagia, mengalami sukacita, tidak hanya di akhir setelah kematian, tetapi sekarang pun kita bisa merasakan kebahagiaan itu. Kebahagiaan artinya di sana bisa merasakan bahwa kita mencicipi surga sudah sejak di dunia ini. Bukan setelah kita kematian, tapi kita memulainya dengan cara kita memandang situasi kehidupan kita. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian sebetulnya sabda Tuhan ini tidak mau mencelakakan kita, namun mau mengingatkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Selamat merenungkan.